ingin tunjukkan juga dua ayat yang lainnya, bahwa Yesus pun, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, ya di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu dikatakan Yesus itu sibuk sekali melayani akan orang. Bahkan 1-2 kali dikatakan makan pun dia tidak sempat. Makan pun dia tidak sempat. Jadi bukan berarti begini ya. Jadi bukan berarti pelayanan itu tidak penting. Ya, pekerjaan pelayanan itu tidak penting. Melayani jiwa-jiwa itu tidak penting. Yesus juga melakukan hal yang sama, tapi bukan berarti dia mengabaikan. Ya, dia melakukan pekerjaan pelayanan sedemikian sibuk sampai Alkitab mengatakan makan pun dia tidak sempat, tapi bukan berarti lalu dia mengabaikan yang disebut dengan membangun persekutuan dalam hal ini dengan Bapaknya. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa ayat Alkitab yang akan menunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah lepas untuk dia membangun hubungan pribadi dan hubungan persekutuan dengan Bapaknya. Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi ini kesibukan yang luar biasa. Perhatikan apa yang dikerjakan Yesus. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapaknya. Yesus sendiri memberikan satu contoh kepada kita semuanya. Di tengah-tengah kesibukannya, dia melayani. Di tengah-tengah kesibukannya, dia menyembuhkan banyak orang. Di tengah-tengah kesibukannya, dia melakukan berbagai macam aktivitas. Dikatakan bahwa dia lalu pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan dia berdoa. Ya. Kemudian Lukas pasal yang ke-6. Ya, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, kepada Bapaknya. Di situ dia berinteraksi, di situ dia membangun, di situ dia bersekutu dengan Bapaknya. Nah, saya mendorong setiap Bapak, Ibu, dan Saudara itu punya waktu berdoa secara personal pada Tuhan. Pak, saya punya waktu berdoa pas makan. Nah, itu 30 detik selesai. Lalu bau makanan itu mengganggu konsentrasi saudara. Pak, saya berdoa kalau pada waktu mau pergi berangkat kerja, berangkat perjalanan supaya mendapatkan perlindungan, pertolongan, hanya 30 detik. Bapak, Ibu, Saudara, saya mendorong kita semuanya. Pak, saya tidak punya waktu. Saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada banyak waktu yang kita habiskan untuk kita bermedia sosial. Ada banyak waktu yang kita gunakan untuk kita membalas semua WA yang WA atau lain yang sehari bisa puluhan, bisa ratusan, menjalin hubungan dengan masyarakat dunia. Tapi kenapa kita tidak punya menyisihkan waktu, lalu kita duduk, kita berdoa? Entah 15 menit, entah setengah jam, entah di pagi hari atau malam hari. Saya memang mendorong memberikan anjuran pagi hari. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, sebelum kita memulai dengan semua pekerjaan kita, pagi hari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saya punya pojok doa. Saya tidak punya kamar doa. Saya tidak punya kamar doa. Ya Pak, saya tidak punya kamar doa. Saya tidak punya bukit doa. Boro-boro bukit doa. Saya tidak pernah ke bukit doa. Saya tidak punya kamar doa khusus yang saya pajang khusus. Lalu ada lilin di sana, ada lilin di sana, ada gambar Yesus dan sebagainya. Lalu ada gambar malaikat, tidak ada. Terus saya tidak punya ruangan doa khusus.
Kalau saudara punya ruang kosong dipakai kamar doa, puji Tuhan, pakailah. Saya hanya punya pojok doa di pojok kamar tidur saya. Jadi kadang-kadang saya berdoa dan lalu ada penampakan malaikat. Saya pikir malaikat ternyata Bu Indah. Maksud saya begini. Tapi itu bukan halangan apa-apa. Saya hanya mojok, lalu saya di pojok antara ranjang dan lemari, lalu saya di situ duduk, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, dan saya mulai berdoa. Saya berkata, Roh Kudus, aku mau berdoa, pimpin aku dalam berdoa. Ya, ada hal-hal yang aku butuhkan, tapi juga pimpin aku apa yang kau ingin ingatkan kepadaku. Jadi ketika saya mulai berdoa, saya berikan waktu yang cukup, disitulah saya mulai berinteraksi dengan Tuhan. Saya mengutarakan akan seluruh keluh kesah dan pergumulan saya. Kadang-kadang saya duduk diam dan saya Roh Kudus lalu berbicara mengenai ayat-ayat tertentu, doakan ayat ini. Kadang-kadang Roh Kudus berbicara mengingatkan akan ayat ini. Kadang-kadang Roh Kudus memberikan pokok doa yang lain, saya mulai bersyafaat bagi yang lainnya. Jadi waktu katakanlah setengah jam itu saya berinteraksi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ya, kadang-kadang saya berbicara, kadang-kadang Tuhan yang memberikan akan beban doanya, kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan akan ayat-ayat yang saya doakan supaya itu terjadi. Nah, itulah yang saya sebut dengan membangun interaksi, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan.